Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diceritakan bahwa paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib pada waktu itu sedang dalam kondisi sedang sakit parah, sehingga dengan inisiatif Rasulullah hendak menjenguk pamannya untuk mendoakan agar pamannya itu masuk Islam. Di samping pamannya itu ada seorang tokoh Quraisy yang bernama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Rasulullah datang kepada pamannya Abu Thalib dan berkata kepada pamannya, Ya Ami, qul la ilaha illallah kalimatu ashadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah seorang yang beriman. Tetapi kedua jawara Quraisy itu menimpali pertanyaan Nabi kepada pamannya, perintah Nabi kepada pamannya dengan berkata, Ya Abu Thalib, atarghabu an milati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan ajaran milah Abdul Muthalib? Kemudian Nabi terus berusaha agar paman yang dicintainya itu mengucapkan kalimat syahadat, Ami, qul la ilaha illallah. Tetapi di sampai akhir hayatnya, di sampai ketika ajal menjemputnya, pamannya itu tidak menyebutkan, tidak mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah menangis karena paman yang dicintainya itu tidak bisa mengucapkan syahadat, tidak mengucapkan kalimat tauhid. Maka Rasulullah SAW berdoa, Amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan memohonkan doa ampunan kepada Allah agar engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama Allah tidak melarangnya. Dari peristiwa tersebut, Allah menegur Rasulullah SAW dengan diturunkannya Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahim. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran tadi bisa disimpulkan, yang pertama adalah hidayah itu mahal. Siapa paman Nabi yang bernama Abu Thalib? Beliau begitu berjasa membela Rasulullah SAW. Beliau begitu membela agama Islam. Tetapi sayang di akhir hayatnya beliau tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah. Bahkan ketika Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk pamannya yang dicintai, Allah tegur bahwa hidayah prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdasarkan ayat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini menunjukkan
bahwa hidayah ketika sampai kepada seorang manusia itu merupakan wewenang atau prerogatif full dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang dicintai itu, tetapi itu murni kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kesimpulan yang pertama, hidayah itu mahal. Tidak semua akan mendapatkan hidayah, dan hanya Allah lah yang menghendaki ketika seseorang itu menggapai cahaya-cahaya Islam. Sebagaimana tadi dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 56 bahwa hidayah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu memiliki dua. Yang pertama adalah hidayah al-irsyad dilalah. Petunjuk, hidayah itu petunjuk. Petunjuk dengan cara seseorang mendapatkan petunjuk, memberikan penjelasan, kemudian orang tersebut mengerti dengan penjelasan itu, maka itu disebutkan hidayah dilalah. Kemudian ada yang disebut dengan hidayah taufik, dan hidayah taufik ini murni wewenang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari peristiwa tadi, paman Nabi yang tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, yaitu hidayah itu harus dicari. Sebagaimana Salman Al-Farisi ketika mencari cahaya Islam, beliau begitu berjuang dari satu negara ke negara yang lain, dari Iran ke Turki, ke Italia, sampai akhirnya ke Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau langsung bersyahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Yang terakhir, selain hidayah itu dicari, hidayah tersebut mudah lepas jika tidak dijaga dengan baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Badirul bil amal fitanan kaqit'al laili mudrik, yusbih rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya." Kata Nabi, bersegeralah melakukan amal perbuatan baik, amal soleh, sebelum datangnya fitnah seperti potongan gelap malam. Bisa jadi ada seseorang ketika paginya masih beriman, tetapi sore harinya sudah melepaskan keimanan. Bisa jadi seseorang ketika sorenya beriman atau tidak beriman, ketika pagi harinya dia sudah menjadi beriman. Artinya hidayah itu kalau tidak dijaga mudah lepas. Tak sedikit orang yang hanya karena cinta, tak sedikit orang hanya karena urusan dunia rela melepaskan hidayah yang begitu mahal, rela meninggalkan agama yang diyakini dari sejak lahir, yang dididik oleh kedua orang tuanya. Tak sedikit orang meninggalkan hidayah itu, padahal hidayah tidak sembarangan sampai kepada tiap orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang pandai menjaga hidayah itu. Hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa melaksanakan aturan-aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita pun dijadikan orang yang istiqomah ketika menghadapi berbagai ujian. Jangan sampai hidayah itu lepas dari hati kita.